Pagi bro, hari ini kita ke kantor agak kesiangan nih. Soalnya tadi malam datang sepupu gue sama suaminya sama anak-anaknya beranjang sana ke rumah gue. Ya seneng sih didatengin kerabat ya. Mereka suami istri, dokter. Kemudian sepupu gue yang dokter, suaminya itu kayaknya punya indera keenam yang tajam ya. Dia udah bisa ketemu swargi para waliullah, keren. Terus rumah gue kemarin dipagerin, pagar goib pakai garam krosok. Ya seru juga. Terus dia punya anak dua cowok, satunya kuliah di kedokteran, satunya masih di SMK. Hari ini aku akan cerita tentang Wali Songo. 9 wali. Wali Songo itu ternyata ya, ada angkatan pertama, ada angkatan kedua. Jadi yang selama ini dikenal di masyarakat Jawa itu yang angkatan kedua. Yang angkatan pertamanya itu mungkin gak banyak yang tahu. Jadi ceritanya, suatu hari Sultan Mehmed II, Sultan Muhammad II, Raja Ottoman Turki ya, di tahun 1300-an itu jalan-jalan ke pasar, mungkin Istanbul ya. Nah di pasar dia ketemu pedagang dari Gujarat. Gujarat tuh land of India sekarang. Di sana dia lihat barang-barang rempah-rempah yang didagangkan oleh pedagang dari Gujarat ini yang dia nggak pernah lihat. Mungkin ada cengkeh, ada pala, ada palelu. Sultan tanya nih, ente dapat dari mana ini? Barang apa ini? Oh, aneh dapat dari Jawa Dwipa, tuanku Baginda Raja. Di mana tuh Jawa Dwipa? Tuh Asia Tenggara. Gimana perkembangan agama Islam di sana? Hah? Mana ada tuan? Kok bisa? Di sana itu ada 2 kerajaan Hindu yang besar. Jadi setiap ulama kita, ulama Islam yang mencoba mensyiarkan agama Islam di sana selalu tidak berhasil. Oh ya? Iya. Diperangi di sana. Oke, thank you for your information, kata Baginda pulang. Dia pikir, wah buset, nih nggak bisa dibiarin nih. Dia panggil itu, dia punya Perdana Menteri, PM katanya. PM Ping Mi. Kumpulin 9 waliullah yang punya karomah dari Jazirah Arab ini. Oh, untuk apa Baginda? Aneh mau kirim tuh ke Jawa Dwipa. Di sana katanya agama Islam perkembangannya nggak lancar ya. Oh gitu, oke. Akhirnya dikumpulkanlah 9 waliullah. Dari Turki sendiri Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada Syekh Maulana Malik Israel, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Maulana Jumadil Kubro, Syekh Maulana Al-Maghrobi, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Aliuddin, Syekh Subakir. Yang terakhir Syekh Maulana Ishaq, Ismail, Israel. Ya. Udah 9 ya. Nah, berangkatlah mereka ke Pulau Jawa, dibekali 9 kapal dan 9 harta benda. Masing-masing waliullah ini diberi pasukan, kapal, harta benda untuk memang harus hijrah ya ke Pulau Jawa. Mereka mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Setelah sampai di Pulau Jawa, yang pertama kali bertugas adalah Syekh Subakir dari Maroko. Ngapain dia? Syekh Subakir ini punya keahlian
melawan dedemit. Jadi tanah Jawa ini dulu banyak dedemit nih, ya. Modelnya Semar Togok itu loh, and the gang ya. Jadi mereka ini nggak pernah rela kalau tanah Jawa ini diislamkan, karena mereka adalah dari agama Hindu, masih dewa-dewa ya. Seperti cerita kemarin ada Prabu Wastu Kencana, Siwa, kemudian Dewa Brahma, kemudian Dewa Wisnu, dan yang lain-lain itu ada Dewa Indra, Dewa Surya. Syekh Subakir kemudian keliling tanah Jawa, jadi dia usir itu dedemit-dedemit, ya, kalah semua, dan akhirnya ngumpul tuh di Bali Island mereka. Baru setelah tugasnya selesai, dari ujung ke ujung nih, dari timur ke barat, selatan ke utara, kemudian Syekh Subakir dia pulang ke Maroko, dan hanya dia yang pulang kembali ke negara asalnya, dan dia dimakamkan di Maroko. Kalau kalian ke Maroko, jangan lupa ya ziarah ke Syekh Subakir. Nah, mereka ini cukup lama mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ya, banyak cerita suka dukanya. Syekh Hasanuddin, Syekh Aliuddin itu bertugas di Jawa Barat, di Banten ya, terutama. Kemudian yang lain itu kebanyakan di Jawa Timur. Mungkin dulu Jawa Tengah belum ada ya, belum terbentuk, jadi Barat dan Timur ya taunya, middle, not very important. Kemudian setelah cukup lama, bertahun-tahun di sini, akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu beranjak tua, dan dia sudah tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Apa yang dia action apa yang dia buat? Dia panggil dia punya keponakan dari Campa. Jadi di Campa itu juga ada syiar agama Islam, dan yang melakukannya adalah namanya Raden Rahmat Ali Rahmatullah. Dia sebenarnya asalnya dari Samarkand di Uzbekistan saat ini, ya, kampungnya Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih tua, dia hidup di tahun 1100-an. Nah, sebenarnya saat itu Raden Rahmat Ali Rahmatullah yang nantinya akan bergelar Kanjeng Sunan Ampel, dia dibawa ayahandanya ke Campa. Campa itu orang banyak salah perkirakan, mereka kira itu China, bukan. Campa itu di Vietnam Selatan sekarang, ya. Tapi negeri itu juga sudah ratna ya, rata tanah karena peperangan. Nah, Sunan Ampel datang ke Surabaya dan dia bermukim di Ampel. Dia menggantikan ketua waliullah angkatan pertama tadi, Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan Pak D-nya dia. Nah, Kanjeng Sunan Ampel punya jurus jitu untuk syiar agama. Jadi pada saat itu yang berkuasa adalah Raja Majapahit Prabu Brawijaya V, yang sebenarnya masih kakek gua juga. Prabu Brawijaya V sama Sunan Ampel ini mereka sepengambilan, artinya istrinya itu kakak adik. Kanjeng Sunan Ampel punya istri namanya Nyai Condrowati, dan Nyai Condrowati punya adik namanya Nyai Condrowulan. Itu nikah dengan Prabu Brawijaya V. Jadi mereka akur, dan dia ngobrol sama Prabu Brawijaya V bahwa ini Prabu ngatur negara, saya noto agama. Jadi saat itu sebenarnya sudah ada pondasi yang bagus buat jadi contoh di zaman kita ini, bahwa yang ngatur negara, yang ngatur agama, yang ngatur agama.
jangan negara ngatur agama juga, dan jangan agama ngatur-ngatur negara juga. Kalau itu ditiru dan dilaksanakan, aku kira sih nggak akan terjadi kondisi seperti sekarang ini, dimana ada stempel radikal dan intoleran ke umat Islam. Padahal enggak ya. Yang radikal itu dituduh balik, yang radikul itu justru pemerintah. Politik. Jadi itu sebenarnya bullshit kalau menurut gua. Itu cuman adu domba, dan bangsa ini dari dulu paling gampang diadu domba. Dan ngadu domba paling gampang di mana? Yang paling sensitif, agama. Jadi agamanya dicubit-cubit, ditoel-toel, udah deh. Kompor meleduk semua. Kagak ada bagus-bagusnya buat dicontoh untuk anak cucu ya. Stop guys, stop. Nah, kemudian apa kaitannya dengan Gunung Jati? Jadi kemarin kan gue cerita Gunung Jati udah jadi